Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Semoga yang di sana dan di sini selalu diberikan kesehatan. Dan kami banyak berterima kasih kepada kawan-kawan ataupun penonton karena telah memberikan support kepada kami, dan juga kami sangat senang ada ya beberapa orang yang memang memberikan kritik secara pribadi, dan hal tersebut kami sangat menerimanya karena dengan hal tersebut kami semakin belajar, berproses dan mengevaluasi diri agar kedepannya menjadi lebih baik. Dan kepada kawan-kawan, selamat datang kembali di kanal YouTube Muara Petang. Di kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan salah satu segmen kami di kanal YouTube Muara Petang ini, yaitu segmen mengulik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengulik diartikan sebagai mengusut atau menyelidiki. Nah, dalam segmen mengulik ini kami akan mengulik beberapa hal penting, terutama yang berkaitan dengan sesuatu yang memiliki nilai sejarah, terutama pada distrik Samuda khususnya. Dan tentunya kami kumpulkan, kami selidiki dengan dalam tanda kutip sebisa mungkin dari sumber-sumber yang kredibel, berupa penuturan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya, dan juga para sesepuh dari jurnal-jurnal atau dari buku-buku yang berkaitan dengan apa yang ingin dikulik. Adapun pembahasan kita pada kali ini, kita tidak panjang lebarnya untuk opening ini. Dalam kesempatan dalam segmen mengulik ini kami sudah menghimpun 7 situs atau bangunan bersejarah di Samuda khususnya, yang sebelumnya kami riset dari beberapa wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun orang-orang yang mempunyai sumber yang kredibel. Maka mari kita kulik satu persatu. Selamat menyaksikan. Di Samuda ada satu pasar yang sering kita masuki ataupun kita lewati. Nah, yakni pasar bernama Haji Umar Hashim. Oh iya, mungkin dari kawan-kawan pernah terlintas di pikiran satu buah pertanyaan, siapa sih sosok Haji Umar Hashim yang dijadikan sebagai nama pasar? Nah, jawaban tersebut bisa kawan-kawan dapatkan di video di salah satu segmen diskusi dengan thumbnail siapa sih sosok mereka. Silakan membuka video tersebut agar mengetahui siapa sih sosok Haji Umar Hashim. Nah, di pasar tersebut ada hal menarik, yakni sebuah tugu yang terletak tepatnya di depan pasar. Di atas tugu tersebut terdapat 3 orang. 2 orang sebagai petugas menaikkan bendera, dan 1 orang berdiri tegak memberikan penghormatan kepada sang bendera merah putih. Adapun di sekeliling tugu tersebut terdapat ukiran-ukiran dalam bentuk pertempuran dan perkumpulan manusia. Setelah kami mengulik lebih jauh, ternyata tugu tersebut mempunyai nilai sejarah, terkhusus sejarah perjuangan di Samuda. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan dari hasil diskusi panjang bersama Pak Mulyadi, yang mana beliau adalah salah satu juriat tokoh perintis perjuangan Samuda, yakni Haji Muhammad Arsyad. Jadi yang di Pasar Umar Hashim sekarang kan ada yang bentuk tugu itu, Pak. Tugu yang 3 orang dengan menaikkan bendera. Oh, iya. Itu berkaitan dengan apel ini, Pak. Nah, di tugu situ ini di pasar dulunya itu kan adalah tempat terbuka kan, di situ kan itu adalah memang tempat bersejarah dilaksanakannya Apel Akbar 8 Oktober 1945. Jadi kebetulan Apel Akbar itu tuh di sana. Apel Akbar di situ. Kalau menurut penuturan pelaku sejarah Ali Badrun Maslan, itu memang dihadiri oleh ribuan masyarakat Samuda. Dan juga kami mendapatkan sumber referensi dari buku biografi Haji Muhammad Arsyad yang memaparkan pada tanggal 8 Oktober 1945 dalam sebuah rapat umum yang dilaksanakan di muka pasar Samuda, sekarang telah berdiri Pasar Umar Hashim. Rakyat Samuda berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Samuda
di mana yang menjadi pemimpin upacara sekaligus pembaca teks proklamasi adalah Ali Badrun Maslan dan penggerek bendera merah putih adalah Muhammad Seman dan Arifin Ikat. Di hadapan ratusan masyarakat yang menghadiri rapat umum tersebut secara bergantian, Muhammad Badawi Hudan dan Ali Badrun menyampaikan pidato untuk membagikan semangat kebersamaan masyarakat Samuda agar berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan tersebut. Tugu 0 km Samuda. Di salah satu minimarket berbentuk fisik beton di persimpangan 4 dan dekat dengan kantor Damang sekarang akan kita temui sebuah tugu kecil berbentuk monas dan berwarna putih. Nah, beberapa bulan ke belakang ada beberapa komunitas sosial di Samuda, diantaranya Solidaritas Masyarakat Samuda, yakni SMS, mahasiswa KKN UIN Antasari Banjarmasin, Orari, PGB Bagendang, dan LPP Startkom Samuda, yang mana mereka merenovasi dengan penambahan pagar rantai di sekitarnya dan juga perawatan terhadap tugu kecil tersebut. Ya, tujuan utama kami mengadakan kegiatan perenovasian tugu tersebut adalah tidak lain untuk mengangkat kembali nilai-nilai sejarah yang ada di Samuda, khususnya tugu tersebut ya. Nah, dari beberapa informasi yang kami dengar, karena tugu tersebut sudah hampir 30 tahun lebih sudah tidak terurus ya. Jadi itu yang memunculkan motivasi dari kami dan teman-teman untuk melakukan perenovasian tugu tersebut. Sejauh yang kami ketahui tentang tugu tersebut ya, karena ya tepatnya pada tanggal 1 September 1945 itu diadakan upacara kemerdekaan oleh masyarakat Samuda ya, tepatnya di depan Pasar Umar Hasim itu yang sekarang dibangun tugu kemerdekaan. Nah, bersamaan dengan itu kan dibentuk pemerintahan darurat Samuda dan bersamaan juga dibentuk gedung center ya, tempat pertemuan orang-orang Samuda dan sekitarnya ya, baik dari Bagendang, Bapinang, Teluk Sampit dan lain-lain ya, dari daerah hulunya juga di situ tempat pertemuannya. Nah, itu saja yang kami ketahui tentang sejarah ya Tugu 0 km Samuda itu. Lalu, apakah tugu tersebut memiliki nilai sejarah? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang titik 0, titik awal Samuda, saya sepakat disitulah titik awal Samuda. Kalau kita mau mengambilnya, makanya ada tugu di situ, kan teman-teman bertanya, ini tugu apa? Ya, bukan tugu, ini bukan tugu perjuangan. Saya bukan, berarti tidak ada sangkut pautan sama sekali tidak ada situs-situs perjuangan. Saya ada. sudah membuktikannya dengan pelaku-pelaku sejarah, itu tidak ada artinya. Tapi itu memang sengaja diletakkan tugu di situ, daripada tugu itu tanpa makna, ya kita sebut saja sebagai tugu titik 0 Samuda. Tugu titik 0 Samuda. Dari hasil diskusi tersebut dapat kita simpulkan bahwa tugu tersebut memang tidak ada kaitannya dengan sejarah. Akan tetapi tugu tersebut dijadikan sebagai monumen penting hingga disematkan sebagai tugu titik 0 km Samuda. Sedangkan rumah Nyonya Manis yang lebih dikenal dengan sebutan Gudang Kuning yang terletak di pusat kota dijadikan sebagai markas perjuangan yang baru sebelum markas perjuangan dirusak oleh pemerintah Belanda. Dalam satu kesempatan kami langsung terjun ke lokasi yang disebut Gudang Manis tersebut. Berdasarkan penuturan para tokoh masyarakat, terutama sejarawan Samuda Pak Mulyadi, tepatnya Gudang Manis tersebut sekarang itu berada di depan pasar lama itu, atau tepatnya di Gang Rukun. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi beberapa bangunan walet. Setelah kami mengumpulkan beberapa sumber atau referensi, baik dari masyarakat sekitar dan para pendidik di SDN 1 Jaya Kelapa, menyebutkan bahwa sekolah tersebut dibangun oleh Belanda. Dan konon katanya nih, di salah satu bangunan yang sampai saat ini belum direnovasi, di bawah bangunan tersebut terdapat makam-makam para Belanda. Apakah itu hanya rumor ataupun fakta? Karena hal tersebut berdasarkan pendapat turun-temurun. Pada satu kesempatan, saya berbincang langsung dengan kepala sekolah SDN 1 Jaya Kelapa. Beliau membenarkan bahwa memang sekolah tersebut dibangun oleh Belanda yang kisaran tahun pada tahun 1930-an. Di sumber lain, dari buku sejarah Samuda yang disusun oleh salah satu sejarawan Samuda, Pak Mulyadi, memaparkan bahwa dengan adanya pemekaran wilayah,
pemerintah Belanda mulai membangun fasilitas umum di daerah Semuda dan sekolah, termasuk SDN 1 Jaya Kelapa yang dibangun pada rentang waktu sekitar 1900 atau 1930-an. Di buku biografi Haji Muhammad Arsyad disebutkan selama menjadi presiden PSI atau Persatuan Serikat Islam di wilayah Kalimantan, Haji Muhammad Arsyad berhasil memperoleh izin dari Kepala Pemerintahan Belanda wilayah Kalimantan di Banjarmasin untuk mendirikan sekolah Serikat Islam di Semuda yang hanya dibatasi untuk mengajarkan pendidikan agama Islam, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan pengetahuan umum dengan para pengajar yang didatangkan dari Pulau Jawa dan Sumatera secara bergantian. Nah, lokasi sekolah tersebut sekarang memang persis berada di lokasi yang sekarang berdirinya SDN 3 Jaya Kelapa atau SDN Impres dekat tepi Sungai Mentaya. Dari buku sejarah Semuda yang disusun oleh Pak Mulyadi, salah satu sejarawan Semuda, dan juga diskusi panjang bersama beliau yang bisa kawan-kawan tonton di video pertama di kanal YouTube Muara Petang. Dari dua referensi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta sejarah maupun penuturan tokoh-tokoh masyarakat Semuda, perkampungan tertua di wilayah Muara Sungai Mentaya terletak di Desa Besiri Hulu, di mana dulunya hanya dikenal dengan nama Besiri hingga sampai menjadi sebutan Semuda dengan sejarah yang panjang. Diperkirakan penduduk bermukim di kampung tersebut pada tahun 1750-an. Untuk lebih lengkap sejarahnya, kawan-kawan bisa nih menonton video subjudul tentang sejarah Semuda di kanal YouTube ini. Masjid pertama dulunya berada di Kampung Besiri Hulu dengan nama Masjid Istiqomah, serta ditemukannya makam-makam tertua di sekitar muara Sungai Besiri, yakni komplek pemakaman yang sekarang posisinya persis berada di depan Masjid Istiqomah, Desa Besiri Hulu. Di komplek pemakaman tersebut terdapat makam seorang ulama besar pada masa itu, yaitu Haji Matarib Fadli, yang juga merupakan seorang guru agama yang telah mendalami agama Islam di Mekah bersama-sama dengan Haji Karim Amarullah, ayah seorang tokoh Islam terkenal di Indonesia asal Minangkabau, yaitu Buya Hamka. Haji Matarib Fadli mendapat gelar Fadli dari Syekh Mekah sehingga beliau dipanggil Haji Matarib Fadli. Juga terdapat makam Haji Yusuf atau dikenal dengan sebutan Datu Sampit, serta makam Haji Abdul Karim atau Haji Abdul Karim, yaitu ayah seorang dari tokoh politik sekaligus ulama pejuang Kalimantan yang mendapat anugerah pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Haji Muhammad Arsyad. Dan hal tersebut merupakan bukti bahwa Kampung Besiri dulunya merupakan daerah utama sebelum terbentuknya Semuda. Nah, pada satu kesempatan kami mewawancara salah satu penduduk di Besiri Hulu guna menambah referensi, yakni kakek Bima berusia kurang lebih 70 tahun. Iya, jelas. Dulunya kan di sini ketuanya ada makam ulama juga. Itu pun dapat sumbernya yang Matarib Fadlan. Dalam pagar 1920. Dalam pagar itu, Pak. Jadi terbukti bahwa yang di Besiri ini kampung tertua dulunya. Berdiri itu. Tadi masjid dulu tuh di mana? Ini di pohon baru ini. Daerah sini. Daerah sini aja. Hanyar dipindah ke situ. Berarti itu Hanyar aja namanya. Hanyar ini paling tua tuh Besiri dengan masjidnya. Masjid ini. Jaya Kelapa di Besiri ini. Jaya Karet paling. Sepengetahuan pian selain Matarib Fadlan itu siapa lagi kira-kira yang orang dakwahnya di sini dulu tuh? Ada, itu Pak. Datu Sampit Pak sana. Udah sampai belakang sana. Belakang sana. Berarti sini tuh di sini memang berdiam di sini, bermakam di sini memang. Pada kesimpulannya, di Besiri Hulu terdapat masjid pertama dan juga makam-makam para tokoh di masanya. Dari akun Instagram Sampit Info, kami ambil referensi dari situ. Dan sebelumnya kami mencari referensi dari Google, dari jurnal ataupun dari video atau masyarakat. Dan saya pribadi menghubungi teman-teman yang memang dekat dengan Masjid Jami, itu tidak menemukan
Ulun pakai voice note lah, tuan muda lah. Nggak betakun siapa tuh, hanya di Park Masjid Jami itu. Kita ini ulun hendak menggali sejarah itu. Situs sejarah yang Masjid Jami. Kenapa dikatakan jadi situs sejarah? Asal muasalnya didirikan tokoh pendirinya, terus hal-hal yang memang bersifat sejarahnya apa aja gitu, nah dengan orang-orang yang memang tahu sejarahnya gitu. Kalau pian tahu orang-orang atau sesepuh atau orang yang memang tahu sejarahnya, udah hendak minta tolong Elon pian menunjukkan orangnya untuk dalam artian pengumpulan data-data sejarah. Ada yang mengetahui hal tersebut, tapi beliau sudah mukim tidak bisa muda lagi, dan kami sulit mencari referensi tentang Masjid Jami. Tapi di Instagram Sampit Info menjelaskan bahwa Masjid Jami dibangun pada tahun 1947 oleh penduduk sekitar dan salah satu masjid tertua di Samuda, Kecamatan Matahari Selatan. Dan juga kami mendapatkan narasumber, yakni salah satu tokoh agama di Samuda. Akan tetapi dirasa terlalu panjang, maka kami akan membuat diskusi khusus mengupas sejarah Masjid Jami Samuda dan benda-benda bersejarahnya. Berikut adalah beberapa 7 situs bangunan bersejarah di Samuda, yang mana hal tersebut ada kendala kami dari referensi ataupun sumber-sumber yang kredibel. Oleh sebab itu kami berharap kepada penonton atau siapapun yang menonton video ini bisa memberikan masukan atau kritik. Bahkan kami sangat ingin kawan-kawan memberikan referensi atau sumber dari tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh atau tokoh agama sekitar kalian mengetahui tentang sejarah tersebut. Dan juga kalian bisa memberikan saran kepada kami, rekomendasi. Di Samuda ada lagi ya nggak kira-kira tempat atau situs bersejarah selain daripada yang kita kulik tadi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.